Selamat pagi teman-teman. Untuk memulai ibadah ini, mari kita menenangkan hati kita. Kita mau fokuskan hati kita kepada Tuhan. Mari kita pakai waktu ini untuk bersatu teduh sejenak. Teman-teman saya undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah ini. Mazmur 103 ayat 1. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Mari teman-teman, kita mau memuji Dia. Kita mau datang ke hadapannya dan menyembah Dia dengan segenap hati kita. Bless the Lord. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami masih bisa diberi kesempatan lagi untuk boleh beribadah. Tuhan, kiranya Engkau saja yang memimpin jalannya ibadah ini, dan kiranya kami bisa hanya berfokus pada Engkau saja di dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk kembali. Setiap hari habis kita beraktivitas, pasti kita mandi. Kita mandi karena kita punya kesadaran kalau kita tuh kotor. Mungkin karena kita habis beraktivitas di luar
Terus karena kita habis ketemu orang mungkin. Kalau misalnya kotor yang kita nggak sengaja aja, itu kita mau bersihin. Kenapa sekarang kalau kotor yang bener-bener kita sadar kalau hal itu bikin kita kotor, kita malah nggak mau bersihin. Kita malah tambahin kotornya. Kita tambahin sampai dia jadi makin kotor gitu. Maka dari itu teman-teman, mari kita mau pakai waktu ini untuk datang kembali ke Tuhan. Kita mau mengakui semua dosa dan pelanggaran yang sudah kita perbuat, yang udah bikin kita kotor selama ini. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita ulangi pujian ini sekali lagi. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah.
teman-teman saya untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari teman-teman, dengan penuh rasa syukur, kita mau terus bekerja bagi Tuhan dan terus memuliakan Tuhan. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timulah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saat ini untuk mempersiapkan hati kita, mari kita mau menaikkan lagu Berkenan Bagimu. Biarlah lewat pujian ini kita benar-benar memiliki kesadaran penuh kalau kita mau dipulihkan dan dibentuk oleh Tuhan, dan kita bisa hidup berkenan bagi Tuhan. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu.
Renungan hari ini akan dibawakan oleh Contoh Vivi. Halo guys, yuk kita doa ya. Bapak, terima kasih kalau kami boleh kembali lagi menikmati bulan yang baru. Memang ini bukan awal minggu di bulan yang berganti, tetapi ini adalah minggu yang kedua. Kecuali kami bersyukur dapat memasuki bulan yang baru, Tuhan bawa kami juga untuk ingat bahwa sebentar lagi akan berganti tahun. Bagaimana dengan keadaan hidup kami? Untuk itu Tuhan, kami mau saat ini berkaca melalui firman-Mu tentang bagaimana kondisi hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk berkaca. Kami menyerahkan diri kami untuk boleh dengan jujur di hadapan Tuhan. Pada waktu kaca itu memperlihatkan siapa diri kami boleh mengakuinya dan kami boleh berubah untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi bagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami berterima kasih atas semua yang Kau berikan buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hello. Sekali lagi hello. Bagaimana kabar kalian? Berharap sekali bahwa kalian di dalam kondisi yang super baik. Wow, bukan cuman baik ya, tetapi super baik. Kalau dibilang super baik, artinya sangat-sangatlah baik. Nah, kalau bicara sangat-sangatlah baik, artinya kita itu dalam kondisi yang healthy, ya. Baik itu fisik, mental, maupun rohani. Cuman pertanyaannya sekarang, ya, betul nggak? Kita itu ada di dalam kondisi yang super baik, ya kan? Kamu yang jawab. Kalau Lause secara pribadi makin hari makin ada di dalam kondisi yang healthy, ya. Nah, kalau udah makin hari makin healthy, artinya bisa mencapai keadaannya nanti menjadi super healthy. Nah, kenapa bisa begitu? Persoalannya itu kan, kenapa bisa begitu? Yang pertama, untuk kesehatan fisik Lause ya, Lause bilang menjadi semakin baik karena udah berapa tahun nih ya, yang pasti semenjak pandemi pandemi melanda ya, Lause sudah tidak lagi perlu kontrol ke dokter secara rutin ya. Jadi kalau obat habis baru kontrol. Kalau yang lalu kan mesti setiap bulan. Obat habis nggak habis pokoknya tiap bulan pergi. Nah, itu satu ya, menunjukkan kondisi lebih baik. Yang kedua, di dalam masa-masa yang seperti ini pada saat ini ya, secara mental Lause makin bisa melihat bahwa hidup manusia itu betul-betul sangatlah wajib bergantung pada Tuhan. Kenapa? Karena kalau nggak bergantung pada Tuhan, begitu banyak persoalan yang datang menghantam, tantangan yang begitu banyak mendera gitu ya. Wah, nggak bakalan sanggup, mental kita pasti hancur, drop, jatuh kalau nggak bergantung pada Tuhan. Jadi hati tetap bisa terus bersuka cita, pikiran tetap bisa memiliki pikiran yang terbuka ya, menerima segala perubahan dan lain-lainnya dengan satu kesadaran bahwa pertolonganku hanyalah daripada Allah pencipta langit dan bumi. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, wah, nggak ada lagi tuh yang namanya sesuatu itu sampai neken banget bikin depres, nggak ada. Lalu secara rohani gimana? BGA, ABG kalau di Gloji ya, itu sangat menolong Lause banget ya di dalam memenuhi ya kebutuhan rohani Lause, agar apa? Lause pada waktu hidup di zaman yang sulit seperti ini, Lause mengerti banget bagaimana harus hidup. Tuntunan firman Tuhan yang tiap hari dibaca itu super menolong, sehingga apa? Lause tetap bisa stand firm ya, berdiri teguh di dalam apa? Di dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan dan tidak terombang-ambingkan oleh keadaan zaman.
Teman-teman, keadaan sekarang itu sulit. Orang tua kamu pasti mengakuinya bahwa sangatlah sulit. Secara ekonomi dan lain-lain, hal itu sangat-sangat sulit. Ya, tetapi karena ada firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan yang tiap hari kita baca lewat ABG, aku baca gali Alkitab, maka ya hidup Lause ini ya dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui akal itu. Teman-teman, itu hidup yang sehat bukan? Healthy gak? Oh iya Lause, kalau kayak gitu pasti healthy. Ya betul. Ya, hidup yang healthy itu adalah hidup yang memiliki segala kemampuan ya dan stamina yang baik. Itu hidup yang sehat. Tetapi kan pertanyaannya sekarang, kalau secara fisik kita bisa exercise ya, exercise, terus makan makanan sehat, terus tidur yang cukup, ya kan? Wah, itu pasti secara fisik sehat deh. Ya, makan makanan yang sehat itu akan mengurangi kita punya tubuh terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak perlu mengkontaminasi. Yang kedua, makan makanan sehat akan membuat tubuh kita ya menjadi tidak ditimbuni dengan berbagai penyakit, ya kan? Lalu yang ketiga, makan makanan sehat itu mengurangi kita punya stres, ya. Nah, lalu kalau makanan ya secara fisik akan memenuhi kebutuhan kita untuk kesehatan seperti itu, exercise buat apa? Exercise atau olahraga dan lain-lainnya itu membuat kita otot-ototnya lah dan lain-lainnya menjadi direnggangkan, ya kan ya, jadi dikendorin. Nah, itu juga menambah stamina kita untuk menjadi lebih baik. Exercise penting nggak? Penting banget. Lalu tadi Lause bilang apa? Tidur yang cukup. Kalau tidur yang cukup itu teman-teman tidak dilakukan, maka akan banyak hal yang terjadi. Contohnya, kurang tidur, besok pagi bangun udah dengan tubuh yang lelah lagi. Bukan seger tetapi lelah lagi. Kecuali lelah lagi, bawaannya capek. Udah capek kalau banyak kerjaan jadi marah-marah. Apalagi sekolah mesti ulangan. Waduh, tambah jadi. Teman-teman, tidur itu penting. Kenapa? Karena Tuhan menyiapkan waktu 24 jam, 8 jam itu untuk kita istirahat. Tuhan tahu kita nggak mungkin bisa dua semuanya. Iya kan? Maka dikasih waktu untuk tidur dan lain-lain. Nah teman-teman, kecuali itu apalagi? Kita mesti menikmati apa? Udara, ya, environment, lingkungan yang Tuhan berikan buat kita. Berjemur, ya kan? Berjemur itu salah satu aktivitas yang mesti kita kerjakan. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat dunia. Supaya kita bisa merasakan sinar matahari yang begitu banyak kandungan vitaminnya buat kita di jam-jam tertentu. Ya, itu semua upaya yang dilakukan untuk healthy. Secara apa? Fisik dan ternyata fisiknya sehat mempengaruhi mental yang sehat juga loh. Ya. Lalu dengan semua itu, apakah kita bisa sehat secara rohani? Bisa banget, teman-teman. Bisa banget. Kenapa bisa banget? Yuk kita lihat ya. Kita baca dulu ya. Efesus pasal 5 ayat 18-19. Kita baca ya. Nah, kamu buka Alkitab ya, Lause bacain. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Anggur menyebabkan kamu untuk jatuh ke dalam dosa, ya. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, ya. Penuh dengan Roh Kudus, ya. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Nah teman-teman, mari kita lanjutkan yang tadi ya. Dengan apa yang tadi Lause bilang, apakah kamu bisa menjadi healthy? Betul, bisa menjadi healthy.
Apakah cuma fisik? Enggak, ternyata. Tadi kita bilang, exercise akan membuat kita jantung menjadi sehat, ya, otot-otot menjadi renggang, ya kan? Lalu kita punya semangat jadi lebih bagus, ya kan? Denyut nadi juga berjalan dengan lebih baik. Pokoknya semua peredaran darah dan lain-lain jadi bagus. Nah, kalau itu bagus, ya kan, artinya tubuh kita akan menjadi lebih sehat, lebih kuat. Di saat kita menjadi lebih sehat, lebih kuat, maka ya, kita secara mental tidak tertekan, ya kan? Tidak tertekan. Kenapa tidak tertekan? Karena nggak ada biaya yang mesti dikeluarin lebih untuk kesehatan kita. Nggak ada upaya yang harus diusahakan lebih agar kita, ya, tidak perlu. Maksudnya gini, kalau kita sakit-sakitan kan ada ekstra tuh, vitamin lah, apalah, kita mesti minum, ya, obat untuk kita minum. Supaya apa? Supaya kita ini tertunjang kualitas hidupnya dan bisa menjadi lebih baik. Nggak perlu kan jadinya. Nah, hal itu akan membuat hati kita menjadi sukacita. Teman-teman, exercise penting, ya, makan penting, tidur penting, menikmati keindahan alam dengan berjemur itu penting. Itu menyehatkan, itu mengurangi depresi dan lain-lain. Itu jelas sekali jadinya, ya, healthy untuk hal secara mental, ya. Lalu apa hubungannya dengan gaya hidup saya yang begitu atau healthy lifestyle saya yang seperti itu mempengaruhi, ya, kesehatan rohani saya? Teman-teman, di saat kita merasakan kegembiraan, di saat kita merasakan sukacita, apakah ya, kita tidak akan memakai mulut kita ini seperti yang dikatakan oleh ayat 19, kita bermazmur, berkidung, puji-pujian, dan bernyanyi lagu-lagu rohani? Gak akan, pasti akan, iya kan? Ambil contoh ya, pada waktu kita makan, ini kita makan makanan enak, lalu kita makan berbagai jenis seafood misalnya, ya, dan seafood itu ternyata, ya, kita gak pernah makan punya, tetapi datang di hadapan kita dan boleh kita makan. Pasti kita nanya dong, ini nih ya, ikan buntel nih, katanya beracun, kok bisa dimakan ya? Kok ternyata vitaminnya banyak ya? Kok bisa ya? Kita langsung ingat siapa? Tuhan Allah pencipta. Betul gak? Tuhan Allah pencipta yang menciptakan apa yang boleh kita makan, walaupun harus diolah dengan baik, karena jika tidak, itu bisa meracuni tubuh kita, ya. Nah, di saat kita bisa merasakan bagaimana luar biasanya Tuhan kita, maka mulut kita akan memuji Dia. Mulut kita akan kita pakai untuk menyatakan keagungan, kedahsyatan, dan kehebatan Dia. Teman-teman, pada waktu kita menyatakan itu, ya, apakah orang-orang yang ada di sekitar kita tidak mendengar apa yang kita katakan? Pasti mendengar, ya kan? Apakah orang-orang di sekitar kita tidak juga tertarik untuk merasakan heran dengan apa yang kita katakan? Pasti iya, iya kan? Nah, hal itu, ya, hal yang kita lakukan itu ternyata dampaknya bukan buat kesehatan rohani kita aja, tetapi bisa membawa orang juga untuk datang pada Tuhan. Nah, teman-teman, jadi kita lihat ya, ternyata apa yang kita lakukan kepada fisik kita, ya, secara sehat, itu akan membawa orang, ya, melihat siapa kita. Lalu pada waktu mereka melihat siapa kita, mereka akan takjub dan heran dengan kita. Nah, di saat mereka takjub dan heran dengan kita, maka di saat itulah orang bisa melihat bahwa kita ini adalah miliknya. Maka sebagai miliknya,
hidup kita menjadi hidup yang sehat. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang mau kita ada di dalam kesehatan hidup secara menyeluruh. Ya kan? Teman-teman, apa yang Tuhan gak mau kita lakukan? Kita lihat ya ayat 18. Yang Tuhan gak mau kita lakukan adalah apa? Kamu mabuk oleh anggur. Mabuk oleh anggur itu maksudnya apa? Bukan hanya kamu minum anggur, bukan hanya kamu minum minuman keras, bukan itu. Kamu jangan lakukan hal-hal yang membuat kesehatanmu hancur, yang membuat kesehatanmu menjadi rusak, yang membuat hidupmu jatuh ke dalam hawa nafsu atau keinginan daging, atau hal-hal yang membawa kamu jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam kegelapan. Kamu bukan lagi manusia lama, ingat kan? Ya, kamu bukan lagi old man, tetapi kamu adalah new man, manusia baru. Itu sebab kamu jangan lagi, ya, kamu jangan lagi hidup di dalam manusia yang lama itu. Agar apa? Agar baru bisa kayak tadi, memiliki healthy lifestyle. Ya, healthy lifestyle itu lah yang membuat kamu ya bisa bernyanyi bagi dia, memuji nama dia, bersorak bagi dia, dan berdampak bagi banyak orang. Untuk apa? Dampak itu untuk membawa mereka mengenal siapa Tuhan yang kamu kenal, mengenal siapa Tuhan yang kamu kenal, memiliki pada akhirnya siapa Tuhan yang kamu miliki. Teman-teman, healthy lifestyle bukan hanya dilakukan ya untuk menjaga fisik kita aja, bukan. Healthy lifestyle jika kita kerjakan dengan serius, ya, kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan berdampak pada mental dan juga kerohanian kamu. Seperti yang tadi Lause bilang, teman-teman, susah nggak lakukan itu? Ya. Karena kalau udah bicara lifestyle, artinya gaya hidup. Kalau udah bicara gaya hidup, artinya itu dikerjakan terus, dan terus. Nggak berhenti. Namanya juga gaya hidup. Gaya hidup artinya apa? Artinya sesuatu yang aku lakukan dan itulah ciri khasku. Iya kan? Nah, gampang nggak? Nggak gampang. Nggak gampang, teman-teman. Nggak gampang. Benar-benar nggak gampang. So apa yang harus dikerjakan? Untuk kamu punya healthy lifestyle. Untuk kamu punya healthy lifestyle itu apa yang harus dikerjakan? Yang pertama teman-teman. Yang pertama, tadi Lause udah bilang, ya. Latihlah diri kamu, ya, dengan tiap hari sate. Kan tadi Lause udah bilang ya. Lause udah bilang apa? Di tengah-tengah kondisi yang seperti ini, Lause semakin baik fisik, mental maupun rohani. Kenapa? Karena Lause ya dengan setia mengikuti ABG, aku baca gali Alkitab, ya, dengan setia, dan hal itu membuat Lause setiap hari dapat merenungkan bagaimana ya karya Tuhan itu di dalam kehidupan manusia, dan apa yang Tuhan mau lakukan itu di dalam kehidupan manusia. Teman-teman, Lause bukan cuma ikut yang ABG atau BGA, bukan. Tetapi Lause menambahkannya lagi dengan apa? Dengan memakai buku saat teduh dari sumber tertentu untuk memperlengkapi hidup Lause sehari demi sehari dengan lebih baik lagi. Jadi yang pertama, untuk kita memiliki healthy lifestyle, mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus cari tahu. Ya, lewat apa? Firman Tuhan. Bagaimana kamu bisa sehat secara fisik, mental maupun rohani? Cuman bisa kamu temukan lewat firman Tuhan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan diajarkan bagaimana kamu harus exercise.
fisik, mental maupun rohani. Yang kedua, di dalam firman Tuhan di sana diajarkan bagaimana kamu harus hidup, ya. Di dalam apa? Di dalam kamu berkomunikasi, di dalam kamu berhubungan dengan sesama, di dalam kamu berhubungan dengan pemerintah dan lain-lainnya. Semua dicatat dengan jelas di situ. Jika kamu bisa pelajari dengan baik, kamu renungkan dengan baik, maka kamu akan menemukan apa yang dapat kamu kerjakan sehingga kamu tiap hari memiliki healthy lifestyle seumur hidup. Jadi yang pertama ya, tundukkan diri kamu untuk tiap hari, nggak boleh bolong, sate saat teduh. Oke, yang kedua, teman-teman, di saat kita sate ya, pastilah ya ada perintah-perintah Tuhan ya, atau apa yang Tuhan kehendaki, atau nasihat-nasihat yang diberikan di sana yang harus kita kerjakan. Kalau kita nggak kerjakan, artinya ya sama juga bohong. Kamu disediain vitamin, kamu disuruh minum vitamin ini supaya vitamin ini menyehatkan kamu. Tetapi kamu tahu ini vitamin fungsinya baik, barangnya bagus dan betul banget ya. Kalau minum itu pasti jadi sehat. Tapi kamu nggak ambil, kamu nggak minum. Udah ada di depan mata, tetapi nggak diambil, nggak diminum. Ada gunanya nggak? Nggak ada. Teman-teman sama, sate udah kamu kerjakan dengan rajin banget. Ya, firman Tuhan kamu baca, firman Tuhan kamu renungkan, firman Tuhan kamu pikirkan, firman Tuhan kamu syukuri sebagai sesuatu yang sangat dahsyat efeknya pada diri kamu. Tetapi tidak dikerjakan. Apakah itu akan memberi dampak buat diri kamu atau orang lain? Nggak akan. Kenapa? Karena cuma ada di sini dan di sini doang. Tetapi waktu kamu berjalan sehari-hari, bertingkah laku sehari-hari, hidup kamu ya tetap aja begitu, nggak ada perubahan, nggak ada gunanya kan? Nah itu teman-teman, yang kedua ya, mengerjakan apa yang udah kamu dapatkan di sate, apa yang kamu udah dapatkan di dalam firman Tuhan, mengerjakannya dengan setia, mengerjakannya dengan maksimal. Caranya bisa maksimal adalah gimana? Terus menerus paksa diri kamu. Paksa teman-teman. Diri kita itu mesti dipaksa untuk bisa melakukan apa yang telah kita dapatkan dari firman Tuhan. Kalau kita nggak paksain diri kita, maka akan nol besar. Hasilnya akan nol. Gimana ya? Nol besar. Ya. Lalu yang ketiga teman-teman. Yang ketiga apa? Setelah saya membaca, setelah saya merenungkan firman Tuhan, lalu saya memaksakan diri saya untuk melakukan firman Tuhan itu, ya, yang ketiga apa? Mintalah pertolongan Tuhan. Teman-teman, untuk terus memiliki healthy lifestyle, ya, tanpa pertolongan Tuhan, itu nggak akan bisa kita kerjakan menjadi lifestyle atau gaya hidup. Ya, kita bisa sehat, tetapi sewaktu tanpa pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita minta pertolongan Tuhan, menyerahkan diri sepenuh-penuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka kehidupan yang sehat itu akan menjadi gaya hidup kita. Ya, jadi mintalah pertolongan Tuhan, itu yang ketiga. Ya, kecuali kita bisa jadi terus-menerus dikuatkan untuk bisa ya memiliki healthy lifestyle itu, pertolongan Tuhan akan memampukan kita untuk menjadi orang yang terus tahu diri dan bergantung pada Tuhan. Ya, kenapa? Karena tanpa kita meminta pertolongan Tuhan, maka kita akan lupa diri dan merasa diri kita mampu. Teman-teman, healthy lifestyle ya adalah hal yang seharusnya menjadi bagian dari hidup kita.
Secara fisik kita healthy, secara mental kita healthy, secara spiritual kita healthy. Ya. Itu adalah yang Tuhan kehendaki dari kita. Tetapi itu tidak berhenti sampai di situ. Yang Tuhan mau adalah healthy itu menjadi lifestyle kita, gaya hidup kita. Ya, mau mengerjakannya teman-teman? Kalau mau, mari exercise. Ya, terus latih diri kita untuk bersate tiap hari, bersate dulu tiap hari. Ya, terus melakukan apa yang udah Tuhan ngomongin lewat firman Tuhan, lewat sate kita tiap hari. Yang ketiga, terus carilah Dia, carilah Tuhan, agar kita terus menerus dimampukan, dikuatkan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mengerti sekarang. Ternyata untuk kami memiliki apa yang dikatakan oleh Efesus, hidup yang tidak mabuk oleh anggur atau tidak jatuh ke dalam hawa nafsu, ya, kami harus memiliki hidup yang sehat. Hidup yang sehat itu adalah hidup yang berpegang pada firman Tuhan. Hidup yang sehat itu adalah hidup yang melakukan firman Tuhan. Hidup yang sehat itu adalah hidup yang selalu bergantung, melekat dan tinggal di dalam Tuhan. Kami tahu sekarang Tuhan, itulah hidup yang sehat. Dari hidup yang sehat itulah maka akan keluar dampak dari diri kami, yaitu apa? Hidup kami memuliakan Tuhan, hidup kami mengagungkan Tuhan, hidup kami bisa menjadi representasi Kristus yang tinggal di dalam hidup kami. Dengan demikian dampak yang dahsyat itu akan memberikan satu pandangan atau satu insight atau satu kebangunan bagi orang lain untuk juga mengenal Tuhan kami, bahkan menerima Tuhan kami. Tuhan, kami mau memiliki gaya hidup yang seperti itu. Kami mau memiliki healthy lifestyle itu. Untuk itu Tuhan, mampukan kami agar kami mau terus melatih diri kami tunduk pada apa yang telah kami dengar ini, sehingga kami bisa melakukannya terus menerus dan terus menerus, dan akhirnya semuanya itu akan menjadi gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau akan menolong kami agar kami mampu melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan setiap kami. Amin. Terima kasih Cuantau Vivi untuk pemberitaan firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Cuantau ke depannya. Saat ini mari kita memberikan persembahan kita. Persembahan akan dilakukan via transfer atau dapat juga dengan scan QR code yang ada, atau bagi teman-teman yang belum memiliki rekening bisa dititipkan ke orang tua masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pada hari ini kami sudah bisa melakukan ibadah ini. Kiranya Engkau saja yang memberkati persembahan kami agar bisa dipakai dengan baik dan hanya untuk memperlihatkan nama-Mu saja. Dan melalui Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman mau ngingetin kalau di setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga kita ada di Can Pray, dan di setiap minggu keempat kita ada fellowship. Dan juga untuk mau mengingatkan untuk setiap teman-teman untuk scan QR code yang tertera ini. Saat ini mari kita mau mendoakan untuk satu pokok doa. Kita mau berdoa untuk gereja kita yang dalam proses untuk membuat program dan program untuk tahun depan. Kita mau berdoa supaya setiap pemimpin gereja bisa memikirkan program dengan baik agar gereja kita bisa semakin baik ke depannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami bisa diberi kesempatan lagi ya Tuhan. Tuhan, tolongin Tuhan agar kiranya Tuhan kesusahan ini bisa membuat teman-teman bisa membantu ya Tuhan, dan gereja ini bisa terus bertumbuh karena baik dan memberkati bagi orang ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkit pula dan terhormati, naik ke surga, duduk sebelah Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Roma 11 ayat 36, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita hanya kepada Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Doa dan berkat. Teman-teman, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh mendengar tentang bagaimana kami harus hidup. Bagaimana kami bisa menjadi sehat. Di saat kami menjadi sehat, kami tahu di dalam kesehatan kami dapat mengerjakan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa kami, Tuhan, terus-menerus untuk mau memperjuangkan hal ini dengan terus-menerus melatih diri kami memiliki gaya hidup yang sehat. Gaya hidup yang sehat yaitu gaya hidup yang terus-menerus rajin, setia di dalam merenungkan firman-Mu. Yang kedua, melakukan firman-Mu. Yang ketiga, hidup tinggal di dalam Engkau. Tuhan, kami mau melakukan itu. Kami butuh pertolongan Tuhan untuk kami bisa melakukan itu. Untuk itu, mari teman-teman, kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan, sehingga kita mampu mengerjakan hidup yang sehat di dalam hidup kita, sehingga hidup yang sehat kita kerjakan setiap hari akhirnya boleh menjadi gaya hidup kita. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Allah Anak, kasih daripada Allah Roh Kudus yang akan memampukan kita semua untuk boleh mengerjakan healthy lifestyle di dalam hidup kita, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapak, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji, terima kasih.
teman-teman dipersilakan untuk duduk saat teduh ibadah selesai. Selamat hari Minggu. I was envy my older sister. Dari kecil, keluarga selalu tanemin kalau uang itu penting. Iya, ortu materialistis banget. Ajarin yang selalu didapat dari kecil ya kerja yang bagus, ngasilin duit yang banyak biar hidupnya enak. Secara nggak sadar makin kesini gue jadi pribadi yang selalu mentingin uang. Ngerasa kalau satu hari itu nggak produktif kalau nggak ngelakuin hal yang bisa ngasilin duit. Dan hal ini mempengaruhi banget. Contohnya saat anggota keluarga gue minta tolong seharian gitu, kadang gue bakal sebel dalam hati karena mereka ganggu waktu gue buat produktif melakukan hal untuk ngasilin uang. Gue tahu itu salah dan gue lagi coba buat benerin diri gue, tapi ya susah. So, I was envy my older sister because she mostly gets whatever she wants. I know I get them too, but not as much as my sister. And when we fight, our dad will always scold at me. At the time, I mad at my older sister because she ate my chocolate bar and my dad said it was my fault because I didn't hide my chocolate bar. And the most annoying thing is that she's not grateful for what she gets. For example, at the time, our dad bought us sushi because my older sister likes sushi. And when she saw the sushi, she said that, why was there so little? I know my father only bought 2 boxes for the 3 of us, but actually, it was enough because we had dinner. She always says that she's unlucky because she thinks that she's the unluckiest girl. But in real life, she got the new phone while I got my dad's old phone. She got the new laptop while I got my dad's old laptop. She always whines when she doesn't get what she wants, and it makes my ears blow out. So I asked my dad, and he said that she can't control her anger because when you were born, she was only 2 years old, so she needs attention, but we have to take care of you, who are still a baby. So you got more attention than her. When I was a kid, I was confused and upset at the same time, but now I don't really care anymore. Even though I'm upset with my older sister, I still love her.